Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Marah adalah sifat manusiawi yang setiap orang pasti pernah mengalaminya, baik dalam urusan yang kecil maupun urusan yang besar. Namun cara kita mengelola amarah tersebut yang menentukan kualitas diri dan bahkan kebahagiaan hidup kita. Sebab itu Rasulullah SAW pernah memberi wasiat sederhana kepada seorang sahabat yang meminta kepada beliau sebuah nasihat. Beliau SAW bersabda, "La taghdab." Qala la taghdab. Qala la taghdab. Beliau SAW bersabda sebanyak 3 kali, "Janganlah engkau marah, janganlah engkau marah, janganlah engkau marah." Wasiat yang singkat ini ternyata menyimpan hikmah dan makna yang dalam. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, muncul sebuah pertanyaan, apakah kita benar-benar dilarang sedikit pun untuk marah? Jawabannya adalah tidak. Karena sebagaimana kita tahu, marah itu merupakan sifat manusiawi yang berada di diri manusia. Para ulama menjelaskan ada 3 tingkatan marah. Tingkatan yang pertama adalah tafriq, yaitu seseorang yang tidak memiliki rasa marah meskipun kehormatannya diinjak, meskipun kehormatannya dihina, meskipun kehormatannya dijatuhkan, atau ketika kebenaran diinjak-injak, atau haknya dirampas. Kemudian tingkatan yang kedua adalah ifrat, yaitu marah yang berlebihan. Misalnya seseorang ketika marah, dia menghancurkan atau melempar barang-barang yang ada di sekitarnya, atau ketika dia marah, dia menyakiti orang lain. Bahkan yang lebih ngeri lagi, ketika dia marah, dia dengan mudahnya meneteskan darah seorang muslim, waliyadzubillah. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah i'tidal, yaitu marah yang proporsional, marah yang sesuai dengan tuntunan syariat. Ketika agama Islam dihinakan, ketika agama Islam dijadikan bahan ejekan, ketika agama Islam diolok-olok, maka kita sebagai seorang muslim harus marah, harus membela agama kita, karena itu merupakan kehormatan kita juga.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun kendati marah itu wajar, Rasulullah SAW tetap menekankan pentingnya menahan emosi. Sebab marah seringkali menutup akal sehat, sehingga seseorang melakukan hal-hal yang disesalinya nanti seumur hidup, bahkan dapat merusak kebahagiaan hidupnya. Islam tidak menafikan marah. Ada marah yang terpuji. Misalnya saat Rasulullah SAW marah kepada para sahabatnya ketika mereka berlebihan dalam beribadah sehingga mengabaikan dan meninggalkan sunnahnya, atau ketika para sahabatnya menolak untuk melaksanakan perintah beliau. Namun ada juga marah yang tercela, marah yang berlebihan, marah yang melampiaskan emosi untuk kepentingan pribadi karena sakit hati, cemburu buta, atau tekanan duniawi. Allah Azza wa Jalla berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang berinfak di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ayat ini menegaskan bahwa menahan amarah adalah tanda ketakwaan dan mengantarkan kepada kecintaan Allah Azza wa Jalla. Masyaallah muslimin, sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sejarah penuh dengan kisah tragis akibat marah, akibat tidak dapat mengendalikan emosinya, akibat tidak dapat mengontrol amarahnya. Qabil membunuh saudaranya Habil karena emosi, dan banyak juga rumah tangga yang runtuh hanya karena perkataan suami istri, yang perkataan yang keluar dari lisan mereka karena marah, karena tidak dapat mengendalikan emosinya. Tak jarang perceraian terjadi karena hal sepele, bahkan sekedar lupa membelikan minuman. Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa marah sebagai salah satu dari 4 akar pilar akhlak buruk selain kebodohan, kezaliman, dan syahwat. Dari marah lahirlah iri, dengki, permusuhan, dan hingga pembunuhan. Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala berkata, wa man sya'u jami'al akhlaqis salifah wa bina'uha ala arba'ati arkanin. Asal mula seluruh akhlak yang tercela dan bangunannya berdiri di atas 4 pilar. Yang pertama, al-jahlu, kebodohan. Yang kedua, wal-zulmu, kezaliman. Yang ketiga, asyahwah, syahwat. Dan yang terakhir, al-ghadab, yaitu marah. Masyaallah muslimin, sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu teladan terbaik dalam mengendalikan emosi ketika marah adalah sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau dikenal keras dan tegas. Namun ketika dibacakan ayat Allah Azza wa Jalla yang berbunyi, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Jadilah engkau pemaaf, perintahkan kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Seketika itu pula marah beliau reda. Umar tidak membalas orang yang membuatnya kesal. Inilah bukti bahwa mengingat ayat Allah Azza wa Jalla dan merenungkan maknanya dapat meredakan gejolak meskipun emosinya besar. Amarah bisa timbul karena banyak sebab. Di antaranya adalah faktor psikologis, tekanan sosial, masalah ekonomi, faktor usia, hingga genetik. Ada orang yang temperamen, mudah tersulut sejak kecil. Ada pula yang emosinya meningkat karena sakit atau kelelahan. Lingkungan juga berpengaruh. Tinggal bersama orang-orang yang pemarah dapat membuatnya mudah untuk emosi, dapat membuatnya sulit untuk mengendalikan amarahnya. Aqulu ma sami'tum fastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'd, usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Masyarul muslimin, sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada khutbah pertama kita telah mendengarkan bahwasannya amarah atau emosi yang tidak terkontrol, yang tidak terkendali dapat melahirkan buah kemarahan yang buruk. Bahkan disebutkan dapat melahirkan pembunuhan, yang dimana itu merupakan salah satu dosa besar. Pada khutbah yang kedua ini, khotib akan menyebutkan solusi atau cara yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah untuk meredakan emosi yang memuncak ketika marah. Solusi atau cara yang pertama untuk meredakan emosi yang memuncak ketika sedang marah adalah diam. Saat emosi memuncak, tahan lisan kita. Banyak perceraian dan permusuhan terjadi hanya karena kata-kata tajam yang keluar dari mulut kita saat sedang marah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila salah seorang dari kalian marah, maka hendaklah dia diam. Kemudian solusi atau cara yang kedua untuk meredakan emosi yang sedang memuncak ketika marah adalah membaca ta'awudz. Marah adalah bisikan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha ladaba anhu ma yajid." Aku mengetahui satu kalimat, jika dia mengucapkannya, niscaya hilanglah apa yang dia rasakan, yaitu marah. Law qalaha a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk. Kemudian solusi atau cara yang ketiga untuk meredakan emosi yang sedang memuncak ketika marah adalah berwudu. Api amarah dapat dipadamkan dengan air. Rasulullah SAW bersabda, "Innal ghadaba minasyaiton." Sungguhnya amarah itu atau marah dari setan. Wa inna syaitana khuluqun minan nar. Dan sesungguhnya setan itu tercipta dari api. Wa inna ma tudfa'un naru bil ma'. Sedangkan api hanya bisa padam dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum fala tawadda. Maka apabila salah seorang dari kalian marah, maka hendaklah dia berwudu. Kemudian cara atau solusi yang keempat adalah mengubah posisi. Jika marah dalam keadaan berdiri, hendaklah dia duduk. Jika masih marah, hendaklah dia berbaring. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Apabila salah seorang dari kalian marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Fa in dhahaba 'anhu al-ghadab wa illa falyattaji'. Maka jika marahnya belum hilang, maka berbaringlah. Kemudian cara yang kelima atau solusi yang kelima untuk meredakan emosi yang sedang memuncak ketika marah adalah menjauh sejenak. Lebih baik pergi sebentar untuk meredakan atau menenangkan diri daripada melampiaskan emosi. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Jadilah engkau pemaaf, perintahkan kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Maksudnya orang-orang yang membuat marah. Kemudian perintah yang terakhir adalah atau solusi cara yang terakhir adalah menghadirkan pahala dari menahan marah. Nabi SAW menjanjikan siapa yang menahan amarah padahal dia mampu melampiaskannya, maka di akhirat nanti dia akan dipersilahkan untuk memilih dari surga sesuai keinginannya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qadama ghaydan wa huwa qadirun ala an yunqidhahu, da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah, hatta yukhayyirahu Allah min al-hurin 'ain ma syaa." Barang siapa menahan amarah padahal dia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, hingga Allah memberinya pilihan untuk menikahi bidadari surga sesuai keinginannya. Jamaah sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bayangkan hanya dengan menahan diri beberapa menit saja seseorang
bisa mendapatkan kenikmatan abadi di akhirat. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Amarah adalah ujian. Dia bisa menjadi jalan menuju neraka, namun juga bisa menjadi jalan menuju pintu surga. Rasulullah SAW tidak meminta kita untuk menghilangkan marah, karena itu mustahil. Beliau hanya mengajarkan, kendalikanlah amarah yang kita rasakan ketika marah. Setiap kali kita tergoda untuk melampiaskan emosi kita saat marah, ingatlah janji Allah Azza wa Jalla bagi orang yang menahan amarah, yaitu berupa surganya yang luas, pahalanya yang besar dan melimpah, dan cintanya yang abadi. Karena itu, mari kita belajar mengelola emosi dengan ilmu, kesabaran dan doa. Sebab sejatinya pahlawan yang sejati bukanlah yang kuat di arena gulat, melainkan orang yang mampu mengendalikan diri ketika marah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kekuatan untuk menahan emosi atau amarah kita ketika kita sedang marah. Kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama yang paling indah dan sifat-sifat yang paling mulia. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadhil hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر